Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyasa dan saya adalah peserta dari training public speaking yang diadakan oleh Kubik ID. Sahabat semua, kita sering mendengar bahwa bisa jadi persoalan-persoalan kehidupan kita yang tidak nyaman, tidak enak, yang pada akhirnya kita merasa tidak sanggup untuk menjalani kehidupan. Bahwa sebenarnya apapun yang menimpa kita saat ini tentu, dan itu semua karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang menyebabkan akhirnya hidup kita nggak mudah. Dosa-dosa kita yang menyebabkan akhirnya hidup kita penuh dengan persoalan. Maka ketika kita tahu tentang rumus dasar ini, maka kita betul-betul berhati-hati dari dosa. Ketika kita ingin mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minta ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka minta ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau dosa kita sudah diampuni, maka yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan kepadamu hujan dengan lebat, bukan dengan rintik-rintik, bukan dengan tetesan-tetesan, tapi dengan lebat. Dan hujan ini adalah rezeki. Maka Allah mengatakan, jika ingin hidup kita kemudian mendapatkan kemudahan, maka betul-betul kita berhati-hati dari dosa. Karena ketika kita berhati-hati dari dosa, maka kita akan merasakan kenikmatan, pertolongan, dan hidup kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua, jadi itu adalah sebuah landasan, itu adalah sebuah rumus dasar. Kemudian selanjutnya, bagaimana yang harus kita lakukan setelah kita memohon ampun? Tentu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan langit. Kita memahami bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan kenikmatan, pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ibaratkan rezeki itu seperti air yang dia jatuh dari atas dan kita ada di bawah, atau misalkan kita ibaratkan dalam sebuah ember, ya, kemudian air itu jatuh dari atas ke bawah, tentu ember itu akan terisi oleh air. Tapi ya, ketika ada penghalang, dan penghalang itu adalah dosa, maka ketika ada dosa, ya, maka ibaratkan dosa itu sebagai penghalang, sehingga ketika air jatuh dari atas ke langit, kita hanya mendapatkan tetesannya saja. Bisa jadi dosa itu adalah payung, bisa jadi itu adalah tembok yang menghalangi air untuk jatuh ke dalam ember. Tapi ya, tentu tidak cukup dengan memohon ampun, ya. Tentu ini adalah sebuah rumusan dasar. Tapi kalau embernya bocor bagaimana? Ya, maka air yang kemudian mengisi dari atas, kemudian mengisi ember tersebut, maka akan hilang semua airnya, karena embernya bocor. Maka bagaimana biar embernya nggak bocor? Maka kita harus memahami bahwa ternyata pelihara hubungan kita dengan manusia. Maka ya, rezeki, ya, pertolongan, ya, itu dititip, ya, karena kita memuliakan orang lain, karena kita membahagiakan orang lain. Maka fokuslah pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jangan sampai ya kita mengerti banyak ilmu, kita ngerti tentang ilmu marketing, kita mengerti ilmu tentang digital marketing, kita mengerti bagaimana caranya menaikkan omset, ya, itu adalah kendala, itu adalah ilmu-ilmu non teknis. Tapi sebenarnya yang bisa menyebabkan kita sukses siapa? Allah. Allah yang maha kaya, Allah segala-galanya yang bisa menjatuhkan kita atau menaikkan derajat kita. Maka setelah kita memohon ampun, yang kedua yang harus kita lakukan adalah memelihara, bahkan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita. Coba, ya, kalau orang tua kita masih sakit hati kepada kita sampai hari ini, maka tentu hidup kita tidak akan mendapatkan kemudahan.
maka temui orang tua kita, minta maaf, peluk orang tua kita. Yang kedua adalah pasangan kita. Jangan sampai kita berbisnis tapi istri kita sakit hati karena kita. Ya, orang-orang di sekitar kita, karyawan kita sakit hati karena kita. Tentu akan ada doa-doa yang tidak baik pada akhirnya. Tapi ketika kita fokus ya pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, maka insya Allah Allah akan berikan rezeki yang berlimpah ruah. Maka fokuslah kepada orangnya. Sekali lagi, fokuslah kepada orangnya. Dan sahabatku semua, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang berlimpah secara harta, ya, tapi persoalan di mana-mana, musuh di mana-mana, ya. Kalau ada orang yang bertanya, ada tuh orang yang dapatkan rezeki, ya, dia nggak sholat, itu bukan nikmat, saudaraku, itu namanya istidraj. Dan ada rumusnya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Allah, ya. Maka ini adalah rumus istidraj. Semakin lupa, semakin diberi, ya. Semakin bergembira, maka semakin cepat disiksa. Pernah nggak dengar orang yang sudah berada pada posisi puncaknya, ya, sudah berada pada posisi ya suksesnya, tapi akhirnya dia stroke. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi, ditangkap oleh KPK. Ketika dia sudah bergelimang dengan harta, musuhnya di mana-mana. Tentu kita tidak ingin pola yang seperti ini. Kita pengen menjadi orang yang sukses, bahagia, ya, sahabat di mana-mana, badan kita sehat, prima, luar biasa, dan pada akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah dengan iman, takwa, dan amal terbaik. Akhirul kalam, sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.